Anies panik, elektabilitas Anies Caimin tetap nyungsep usai deklarasi. Surya Paloh makin pusing, gak bisa putar otak lagi. Dan kalau dilihat berdasarkan hasil beberapa lembaga survei, mayoritas pemilih PKB itu adalah mendukung sosok Ganjar Pranowo. Nah, jadi itulah alasan mengapa elektabilitas Anies Baswedan dan Caimin justru semakin merosot pasca deklarasi sebagai capres dan cawapres. Semua ini maka saya dapat menyimpulkan kemungkinan besar pasangan Anies dan Caimin ini akan tersingkir di putaran pertama. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar 16,5%, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil 35,4%, Prabowo Subianto, Erick Thohir 31,7%. Ya. Kemudian ini Ganjar Pranowo 35,4. Ini mirip dengan hasil survei nasional kita bulan lalu, bulan Agustus. Kan kita menemukan ini yang dirilis. Yang pertama Ganjar 35 something kayak gitu. Ya, sekitar ini. Kurang lebih sama seperti ini. Kelihatan di sini yang berubah itu, atau walaupun berubah tidak signifikan daripada Anies tidak mengalami kenaikan lah, setidaknya dia stabil di situ. Ada satu capres yang tidak diperhatikan, bahkan sudah tidak lagi diomongkan, yaitu Anies Baswedan. Saya sudah memprediksi dulu kalau elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan akan menurun pasca dia sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI. Anies nggak punya lagi panggung gemerlap yang membesarkan nama dia. Dan di setiap survei dari lembaga survei yang kompeten, nama Anies terus turun persentase pemilihnya, meski dia tetap berada di nomor 3. Catat ya, pada waktu Anies masih menjabat gubernur DKI, selain yang membuat nama Anies Baswedan di survei-survei itu terus anjlok, selain dari panggungnya di Jakarta hilang, adalah karena sampai sekarang belum ada kesepakatan dari ketiga partai pendukung, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Dari 3 partai ini, cuma Nasdem partai yang bermodal. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Jakarta CNN Indonesia, hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menyatakan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memiliki elektabilitas paling rendah sebagai kandidat capres-cawapres meski telah resmi dideklarasikan. SMRC membuat simulasi 3 pasangan capres dan cawapres, yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Prabowo Subianto, Erick Thohir, dan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil. Mengutip situs saifulmujani.com, hasilnya elektabilitas Ganjar Ridwan Kamil tertinggi dengan perolehan 35,4%, diikuti Prabowo Erick 31,7%, Anies Caimin hanya 16,5%, dan ada 16,4% belum menjawab. Ini reaksi publik beberapa hari setelah deklarasi Anies Muhaimin. Harapan bahwa suara pasangan ini akan meningkat pasca deklarasi belum terjadi. Kalau kita berpikir positif, mungkin karena mesin politiknya belum panas dan pemilih butuh waktu untuk antri masuk ke kotak Anies Muhaimin, kata Saiful Mujani. Saiful menyatakan perolehan suara Anies Imin mencerminkan kekuatan 2 partai, antara lain PKB dengan Nasdem atau Nasdem dengan PKS. Oleh karena itu, angka dukungan sekitar 16% cenderung logis karena mencerminkan 2 kekuatan politik. Dia menekankan bahwa survei ini adalah simulasi untuk melihat bagaimana reaksi publik terhadap pasangan Anies Muhaimin setelah dideklarasikan. SMRC membuat skema Ganjar Ridwan Kamil karena ada kabar mereka akan diduetkan. Begitu pula Prabowo Erick Thohir. Akan tetapi, 2 pasangan itu memang belum resmi dideklarasikan. Tentu saja pasangan Ganjar maupun Prabowo bisa berubah, tetapi setidaknya pasangan Anies Muhaimin kemungkinan relatif stabil, kata Saiful. Saiful Mujani tersebut mengatakan survei ini dilakukan pada 5 September 2023 setelah deklarasi Anies Muhaimin pada 2 September 2023 dengan melibatkan 1.212 responden. Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia atau LSI juga menyatakan elektabilitas Anies Baswedan adalah terendah dibandingkan Ganjar Pranowo. Survei dilakukan pada Agustus lalu atau sebelum deklarasi bersama Muhaimin Iskandar. Sepertinya, pemikiran pertimbangan Surya Paloh mengenai Muhaimin Iskandar kali ini salah.
Dari pengamatan berbagai lembaga survei, Muhaimin bukan tokoh yang diinginkan warga Jatim sebagai cawapres. Surya Paloh dan Nasdem berkeyakinan bahwa Jawa Timur adalah epicentrum politik nasional, sehingga tokoh-tokoh Jatim dinilai punya cukup menjanjikan untuk dicalonkan pada Pilpres 2024. Jadi tokoh-tokoh yang berasal dari Jatim itu pasti menjadi salah satu pertimbangan utama bagi siapapun yang akan melakukan koalisi maupun membuat pasangan capres-cawapres. Meski bertujuan untuk menguasai Jatim yang diyakini Surya Paloh sebagai epicentrum politik nasional, sosok Muhaimin bukan tokoh yang tepat dan dikehendaki masyarakat Jatim, apalagi warga Nahdliyin. Deklarasi Anies Caimin dan drama Anies berkhianat pada Demokrat adalah kejadian besar. Saya rasa semua masyarakat sudah tahu berita ini. Kalau ada survei setelah itu, bisa dikatakan efeknya langsung terasa. Kalau Caimin tidak bisa menaikkan elektabilitas Anies, bisa jadi memang begitulah kenyataannya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Nasdem salah ambil keputusan. Memang masih terlalu dini, tapi ini adalah gambaran bahwa Anies mau dipasangkan dengan siapapun. Hasilnya tidak akan beda jauh. Kalaupun naik tipis, nggak naik sampai nembus atap rumah sampai ke langit. Wajar kalau Anies sampai Pilpres nanti elektabilitasnya tetap jeblok dan tidak akan menang di Pilpres. Anies itu sudah kartu mati meskipun cawapresnya katakanlah Mahfud MD. Masalahnya, Mahfud MD aja nggak mau sama Anies. Ini sama saja kayak mengotori track record yang sejak dulu bersih. Biar lebih meyakinkan, kita tunggu saja survei berikutnya beberapa minggu lagi. Kalau Anies masih stagnan, sudahlah, pulang kampung saja. Bukan cuma itu, Bohir pun bakalan pusing. Takutnya Bohir nyerah, nggak mau ikut campur lagi dan Anies batal nyapres. Takutnya sih gitu. Meskipun banyak yang berharap semoga itu bisa terjadi, banyak yang pesta pora kalau Anies beneran batal nyapres. Dia pikir gandeng Caimin otomatis gerbong PKB dan NU bakalan pindah semuanya ke Anies? Tandanya sudah jelas. Ketua Umum PBNU bilang PBNU tidak ada kedekatan dengan parpol manapun termasuk PKB. Tidak ada capres dan cawapres atas nama NU. Anggota atau pengurus yang menjadi pengurus parpol itu atas nama pribadi. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Kuapokmu kapan? Partai Buruh blacklist dan tolak Anies. Said Iqbal, kawan saja ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang alasan kedua tadi Anies Baswedan, yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan FSPMI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh dalam petik karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya, ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Anies Baswedan, jangankan kita rakyat jelata, Presiden ke-6 kita, Susilo Bambang Yudhoyono, itu pun dibohongi mentah-mentah. Seorang presiden saja dibohongi, apalagi rakyat. Jadi kita harus melihat dengan jernih rekam jejak yang bersangkutan ini. Jangan mudah kita percaya dengan omongan manis, mulut manis, orang yang pintar menata kata. Memang kita harus punya calon-calon presiden 2024 yang terbaik kan. Kalau kualitasnya seperti Anies, ya memang hancur. Jadi Jakarta saya sudah hancur nih sekarang. Apalagi Indonesia nanti. Itu harus diingat publik. Pandangan. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Partai Buruh secara tegas menyatakan tidak akan mendukung bakal calon presiden atau capres Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Keputusan ini berdasarkan rapat DPP Partai Buruh yang digelar pada 11 September 2023.
Said menjelaskan terdapat dua alasan pihaknya mengeliminasi Anies Baswedan. Pertama, ia menyinggung Anies Baswedan yang dinilai telah berkhianat kepada Partai Demokrat. Menurut Said Iqbal, belum jadi presiden saja sudah tidak amanah, bagaimana nanti kalau jadi? Alasan kedua, lanjut Said Iqbal, karena pergerakan yang dibuat juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, telah mengompok-ompok elit di internal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI terkait dukungan terhadap Anies.